Ketika dunia bicara soal pesawat pembom strategis, hanya sedikit yang bisa menandingi sosok mengerikan dari langit Rusia ini, Tupolev Tu-160, atau dijuluki White Swan oleh Rusia, dan dikenal Barat dengan nama Blackjack. Tu-160 bukan pesawat tempur biasa. Ia adalah monster udara, besar, cepat, dan mematikan. Inilah pesawat pembom supersonik strategis terbesar, terberat, dan tercepat di dunia saat ini yang masih dioperasikan. Dengan panjang hampir 55 meter, dan bentang sayap yang bisa membentang hingga 55 meter pula, pesawat ini bisa berubah bentuk layaknya burung. Ia punya sayap variabel geometris. Artinya, sayapnya bisa dilipat dan dibentangkan tergantung kebutuhan manuver dan kecepatan. Ini bukan hanya soal desain, tapi strategi. Terbang lambat saat patroli, dan berubah menjadi panah mematikan saat masuk ke wilayah musuh. Ditenagai oleh 4 mesin turbofan afterburner NK32, Tu-160 mampu melesat hingga kecepatan lebih dari Mach 2, atau sekitar 2.200 km per jam. Ini luar biasa untuk ukuran pesawat seberat lebih dari 275 ton. Tak ada pesawat pembom NATO yang bisa menyamai kecepatan ini. Soal daya jelajah, Tu-160 juga tak main-main. Dengan kapasitas bahan bakar luar biasa, ia bisa terbang sejauh 12.000 km tanpa isi ulang, bahkan lebih jauh jika dibantu oleh pesawat tanker. Artinya, pesawat ini bisa terbang dari Rusia, mengelilingi Eropa atau Asia, dan kembali ke pangkalannya tanpa berhenti. Semua itu sambil membawa senjata nuklir atau konvensional berdaya ledak tinggi. Senjata andalan Tu-160 terletak pada ruang bom internal yang luas. Di dalamnya bisa disimpan berbagai jenis rudal jelajah jarak jauh seperti KH-55, KH-101, atau bahkan rudal hipersonik masa depan. Rudal-rudal ini bisa ditembakkan dari jarak ribuan kilometer, tanpa pesawat harus mendekati target. Ini menjadikan Tu-160 sangat cocok untuk strategi deterrence, serangan balik nuklir, maupun operasi kejutan mendalam ke wilayah musuh. Meskipun rancangannya berasal dari era Perang Dingin, Rusia telah melakukan modernisasi besar-besaran terhadap pesawat ini. Versi terbaru, Tu-160M dan Tu-160M2, telah dilengkapi dengan avionik digital, sistem navigasi canggih berbasis satelit, dan kemampuan komunikasi siluman. Bahkan radar onboardnya sekarang bisa mengunci banyak target sekaligus, serta dilengkapi sistem penanggulangan elektronik untuk menghindari deteksi musuh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Tu-160 bukan sekadar alat perang. Dalam banyak parade militer Rusia, pesawat ini diterbangkan dengan formasi akrobatik, sebagai simbol kekuatan udara yang elegan dan menakutkan. Di langit, ia tampak tenang. Tapi dunia tahu, ketika Blackjack terbang, itu bukan hanya untuk pamer, itu peringatan. Keberadaan Tu-160 memberi Rusia keunggulan strategis global. Saat negara-negara NATO fokus pada pembom siluman yang lambat dan mengandalkan stealth, Rusia punya satu senjata yang menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan daya gempur, semuanya dalam satu paket. Namun tentu, bukan tanpa kekurangan. Operasionalnya sangat mahal. Biaya terbang 1 jam bisa mencapai ratusan ribu dolar. Infrastruktur pendukungnya pun tidak sederhana. Tapi bagi Moskow, harga bukan masalah jika itu berarti mempertahankan dominasi udara dan kemampuan serangan jarak jauh. Hingga hari ini, jumlah Tu-60 yang aktif hanya sekitar 20 unit. Tapi itu cukup untuk membuat negara-negara lain berpikir 2 kali sebelum memancing konfrontasi langsung. Dalam setiap latihan besar Rusia, nama Tu-160 selalu disebut, karena sekali ia lepas landas, dunia akan bertanya, siapa targetnya? Pesawat ini adalah gabungan dari masa lalu dan masa depan. Desain era Soviet, tapi teknologi era modern. Ia bukan sekadar pesawat. Ia adalah pesan. Pesan dari Rusia kepada dunia. Kami punya senjata, kami punya kecepatan, dan kami tidak main-main.